محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang ulun muliakan para habaib, wabil khusus Habib Ahmad Al-Habsyi, mudah-mudahan sidin panjang umur, sehat afiat, qabul hajat. Yang ulun muliakan juga kakanda guru kita, guru Hadri, mudah-mudahan sidin diberikan kekuatan, kesehatan, keistiqomahan, sehingga terus bisa memimpin kita, membimbing kita untuk sampai dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Yang sama-sama kita muliakan jar guru Hadri, artis kumpul, insyaallah. Sidin beliau guru Fahmi. Mudah-mudahan sidin betah di Samarinda. Kayaknya rancak di Samarinda. Mudah-mudahan lengket di Samarinda. Tapi salahnya pian bawa mata-mata. Padahal Mbak Dewi, Mbak Sri, Mbak Lia, Mbak Is itu sudah ngincer pian. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, anak-anaknya dijadikan anak yang soleh, alim ulama. Mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak kita, putra putri kita menjadi anak-anak yang soleh soleha, selamat dunia akhirat, sukses dunia akhirat, banyak rezekinya, dan Allah berikan kita kedekatan dengan Rasul. Di dunia kumpul bersama Rasul, di alam barzah kumpul bersama Rasul, di hari kiamat kumpul bersama Rasul, masuk surga di dalam barisan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, di bulan yang penuh barakah ini kita dikumpulkan oleh Allah. Di bulan yang mulia ini masih kita tetap istiqomah hadir untuk menyanjung, mengagungkan makhluk yang paling agung, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak gampang menjadi manusia yang ahli sholawat. Tidak gampang menjadi manusia yang ahli zikir, yang memuja, memuji, menggagungkan Rasulullah. Hanya manusia-manusia pilihan yang dimudahkan lisannya untuk menyanjung sang kekasihnya, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana kita memuliakan, mengagungkan, meninggikan Rasulullah, derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Di hari raya Kurban ini, besok lusa. Nah, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan pelajaran buat kita. Apalagi besok ini adalah di hari paling afdolnya, hari daripada hari dalam setahun. Kalau malam Lailatul Qadar, kalau hari Arafah. Barang siapa yang puasa di hari Arafah, maka diampuni as-sanatul madiyah wa qablah. Diampunkan, dihapus dosanya oleh Allah, dosa yang sudah lewat maupun dosa yang akan datang. Ini aneh bin ajaib. Kok bisa belum melakukan dosa kok sudah dihapus? Jar para alim, para ulama, berarti pian mendapatkan sertifikat panjang umur, akan hidup sampai tahun yang akan datang. Amin ya rabbal. Kenapa? Karena
kalau seandainya tidak ada jaminan, berarti kita ini akan melakukan dosa kan? Boleh majelis ada binian banding, nah wah acil siapa tuh, nah anaknya siapa tuh, nah kena yang binian juga, nah jadi hari-hari kita ini akan pasti banyak dosa, banyak maksiat, belum montong kita, belum hati kita, belum tangan kita, macam-macam. Karena itu sebelum itu berbuat, kalau kita melakukan puasa Arafah, karena sudah dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmahnya banyak, dihapus dosa, kemudian akan panjang umur sampai tahun yang akan datang. Kalau seandainya ada orang bubuhan kita, misal orang majelis at-takwim, ditakdir oleh Allah umurnya sidin kada sampai tahun yang akan datang, maka bagaimana caranya dia oleh Allah tidak diberi kesempatan untuk puasa Arafah? Entah itu sakit kah, entah itu sibuk kah, nyaman-nyaman sudah tadi sahur pakai nasi kuning, hintalu 3, haruan 4, papuyuh 5, kayak apa sudah lengkap pokoknya. Gak tahunya jam 10 pagi. Kamu di mana? Ayo kita ke restoran, kita ini makan-makan. Ayo aja. Enggak jadi akhirnya. Ada aja sebabnya, ada aja kesulitannya, ada aja halangannya, sehingga dia tidak bisa puasa. Takutnya jangan-jangan dia itu enggak sampai tahun yang akan datang ikut haulan Syekh Saman. Rugi. Karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat. Apapun amalan-amalan yang diperintahkan oleh Rasul, yang disampaikan oleh para alim, para ulama kita, sedikit-sedikit diamalkan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan haji ini adalah merupakan bulan yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari raya Idul Adha itu afdal min yaumi Idul Fitri, lebih afdal daripada hari raya Idul Fitri. Kenapa? Karena hari raya Idul Fitri itu dalilnya cuma satu, bahwa Rasul mengerjakan. Tapi kalau hari raya Idul Adha, hari raya kurban, Rasul juga bersabda, Rasul mengamalkan ayat Al-Quran juga ada, fasolli li rabbika wanhar. Sholat, habis itu sembelih. Berkorbankah pian tahun ini? Berkorbankah? Jangan korban perasaan terus. Sesekali lah pian korban sapi lah, korban kambing kah. Ulun begawi pas-pasan. Menurut madhab, makalah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, kalau kita kada mampu lagi berkorban sapi, kambing, samping kambing kada bisa juga, maka paling kada ujar Abdullah bin Abbas ayam jago, jangan ayam halus. Kayak apa hintalo kan sama ayam dari hintalo, hintalo dari ayam. Nah, ini bungul namanya. Ayam jago cari yang harganya 150-200 disembelih. Semampunya supaya sama-sama berkorban. Berkorban menyembelih binatang walaupun cuma ayam jago, paling ada sudah. Jangan terlalu kemalar kan nih. Jar orang mana kutai bihimat. Jangan terlalu irit untuk Allah, untuk Nabi Muhammad, untuk diri kita, keselamatan kita dunia maupun akhirat. Mudah-mudahan Allah bukakan, Allah luaskan, Allah murahkan rezeki buat kita, sehingga kita bisa berkorban sesuai perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam
habis meletakkan sang anak tercinta dengan istri tersayang Siti Hajar di tempat yang tidak ada manusia, tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada makanan, bahkan air gini kadada. Sini Masya Allah air lebih-lebih sampai kebanjiran kita. Waktu itu gak ada. Sehingga ketika Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail, ayo kita hijrah, kita pindah ke negeri lalladzi bi Bakkah mubarakah, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita ngelewati tempat yang indah. Bang, di sini kita hijrah. Kada terus kita. Habis itu sampai ke tempat yang bagus, indah, gedung-gedungnya mewah. Di sini kita akan pindah. Kada terus aja lagi kita. Sampai melewati negeri-negeri, desa ke desa, dari kota ke kota, sampai di lembah yang mana di situ tandus, tidak ada kehidupan, tidak ada makanan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, ada banyu. Ampun gitu, kalau kita ini hantu banyu, gak apa-apa. Walaupun kita dijuluki hantu banyu gak apa-apa ya. Emang lihat kita ini, apa-apa minta banyu. Istri garing minta banyu, ada hajat minta banyu, diri kita sakit minta banyu, kawin lagi minta banyu juga, minta lawan guru pamit. Apa-apa banyu, gak apa, emang itu berkah. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, aku jadikan dari air, bukan dari batu. Bukan dari fulus, Pak. Bukan dari duit. Aku jadikan dari air, semuanya akan hidup lagi, sehat lagi, berkah lagi. Air. Karena itu orang bahari apa, Pak? Banyu. Rumah kurang nyaman, banyu. Rumah panas, banyu. Rumah tangga kurang harmonis, banyu. Hantam terus pokoknya. Kada apa-apa kita dijuluki hantu banyu, asalkan barokah dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal. Ini gak ada air sama sekali. Di sini kah? Ayo kita di sini. Masya Allah. Ketika Nabi Ibrahim ada di situ sehari 2 hari, maka wahai Hajar, aku tinggalkan kamu di sini ya bersama anakku. Wahai Ibrahim, gak ada orang, wahai Ibrahim, gak ada manusia. Bagaimana nasib kita? Nabi Ibrahim tetap berkemas, kada menjawab apa-apa. Nabi Ibrahim tetap diam, berkemas, naik kendaraannya. Wahai Ibrahim, wahai Ibrahim, kayak apa nasib kita? Kita ditinggalkan di sini kah? Diam aja. Bagaimana nasib kita? Nabi Ibrahim diam aja. Ketika mulai berjalan, Siti Hajar menangis, bayi menangis, Nabi Ibrahim pun meneteskan air mata. Tidak sanggup sebetulnya meninggalkan istri tercinta, anak semata wayang yang paling dia cintai di tempat yang tidak ada kehidupan. Masya Allah, ke situ. Ketika sudah Nabi Ibrahim mulai jauh, maka Siti Hajar mengatakan, wahai Ibrahim, Allah amaruka bidzalik, apakah ini perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim baru menoleh, naam, iya, amarani bidzalik, bujur Allah yang memerintahkan saya untuk melintahkan ikam sama anak pian di tempat ini. Maka apa ujar Siti Hajar? Idan la yudhayyuna. Kalau Allah yang sudah memerintahkan, berarti Allah tidak akan menyia-nyiakan. Karena itu yang mantap gitu nah sama Allah. Tauhidnya yang tembus di hati. Jangan cuma kita belajar ma'rifat, jangan kita belajar hakikat, belajar tauhid yang dalam, tapi realita hidup enggak ada, bingung kayak apa. Sudah, yang penting pian berdoa, usaha, tawakal, hasil akhir Allah akan berikan pian kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat. Asalkan ya yakin nih Siti Hajar, yakin. Idzan la yudhayyuna. Kalau sudah Allah, ya sudah, berarti Allah akan menjamin. Sudah. Tapi yang namanya orang itu urusannya sama Allah, ya deg-degan berdebar ini. Biasanya emang Allah ini memberikan kita itu kalau kita kepepet sudah mentok, enggak ada.
yang bisa kita lakukan. Teman dimintai bantuan kabur, kita mau hutang buka, saudara kunci pintu, padahal kita ini lagi kesulitan, ada masalah. Jangan pergi kemana-mana, yakin aja sama Allah. Tapi nih hati nih, ini bentar lagi nih kreditan sudah waktunya bayar ini, mas kurim corona ini, sudah 7 bulan enggak kayak apa ini. Tenang aja, asalkan pian yakin, insya Allah akan ngasih jalan keluar. Tapi biasanya kalau kepepet baru Allah turun tangan. Kalau belum kepepet belum lagi Siti Hajar dan Ismail. Ketika makanan, minuman dan lain masih lengkap, Allah tidak turun tangan. Tapi ketika sudah genting, ketika sudah payah, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Sudah pasrah dia kepada Allah, sudah meletakkan semua jiwa raga untuk Allah, sudah keliling ke bukit Safa dan Marwah 7 kali, baru Allah menunjukkan keagungannya. Dari kakinya Nabi Ismail keluar air sumur Zam-Zam. Luar biasa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sudah menganjak dewasa, habis sudah prosesi pengorbanan, maka Nabi Ibrahim datang lagi. Tujuannya bukan silaturahmi, tujuannya untuk membangun Ka'bah. Membangun Ka'bah, tempat ibadah pertama kali yang dibangun oleh Allah di muka bumi adalah Makkah, yaitu tepatnya di Ka'bah. Ketika selesai, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bingung, ya Allah, apa yang harus ulun lakukan nih? Ka'bah sudah terbangun, sudah bagus, tembok-tembok sudah berdiri, batu sudah tersusun. Adzin ilan nasi bil hajj, panggil manusia supaya datang haji. Kayak apa ya Allah? Enggak ada manusia di sini ya Allah. Enggak ada bubuhan Samarinda. Enggak ada ya Allah manusia, enggak ada di sini orang hidup, enggak ada orang lewat, burung enggak hidup di sini ya Allah. Sudah ujar Allah, kamu yang memanggil, ulun ujar Allah yang menyampaikan. Disampaikan kemana oleh Allah? Disampaikan panggilan Nabi Ibrahim ke alam arwah. Ke alam arwah. Jadi kita ini hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Nabi Adam diwujudkan berupa jasad manusia, itu kan diciptakan dulu oleh Allah rohnya Adam. Bukan saja Nabi Adam, nabi-nabi setelah Nabi Adam. Bahkan kita waktu itu sudah ada, tapi kita masih berupa roh. Anak cucu kita 1000 turunan yang akan datang sekarang sudah ada. Di mana? Di alam arwah. Roh itu satu roh, arwah banyak, roh kumpul. Aku yang mainkan Ibrahim. Akhirnya ketika Nabi Ibrahim memanggil, maka ketika manusia di alam arwah yang memanggil dengan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, lahir ke atas dunia, inyalah yang kawak tulakan ke Mekah bisa haji. Kalau seandainya dulu ada orang misal di Samarinda, ketika hidup di alam arwah, dimanapun manusia berada dulu waktu di alam arwah, Nabi Ibrahim memanggil, disampaikan kepada Allah, ini orangnya guring, orangnya tidur, orangnya lalai, atau orangnya gak peduli, gak jawab talbiyah, sesugih apapun dia hidup, tongkangnya 150, pajirunya 70, bini 4, apartemen 5, kalah kok. Habaib kalah, guru Fahmi lewat. Semua, apalagi guru Hadri, senyaman sedene. Semua lah. Tapi berhubung inya dulu di alam arwah tidak menjawab, tidak mendengarkan seruan Nabi Ibrahim yang disampaikan oleh Allah, sesungguhnya apapun tidak mendapatkan panggilan, tidak mendapatkan gerakan, tidak digerakkan hatinya oleh Allah sampai ke Mekah walaupun sampai mati.
Kayak apa Beb ulun? Nggih, kayak apa nih ulun? Saya ini dulu ngucapkan kagak ada. Saya ini menjawab kagak ada. Saya ini mendengarkan kagak ada. Nah, enggak tahu lagi. Karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mudah-mudahan roh kita ketika hidup kita dulu dalam arwah, ketika Nabi Ibrahim memanggil disampaikan oleh Allah, kita semangat menjawab sehingga kita mudah-mudahan ditakdir bisa pergi ke tanah suci, memandang Ka'bah, berziarah kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dulu kita sebelum hidup di alam dunia melewati beberapa alam. Habis dari alam arwah, terminal pertama, alam pertama yang kita lewati. Habis dari alam arwah pindah kemana kita? Alam sulbi. Alam sulbi. Jadi kalau kita punya anak laki atau kai kita dulu yang laki lahir, itu sudah di tulang sulbinya sudah membawa calon-calon anak keturunan. Nah, ketika si anak laki-laki itu dewasa, ngelirik di majelis at-takwim ada biniannya, agak bungas sedikit. Nah, akhirnya kawin, nikah dulu, hanyar kawin. Nah, maka itu benih yang di tulang sulbi pindah ke alam berikutnya, yaitu namanya alam rahim. Nah, itulah Rasulullah Habibuna Muhammad Sayyidul Wujud, beliau intalaqa min sulbit tahirah wal arhamiz zakiyatit tahirah, dari tulang sulbi yang suci dan wanita rahim yang bersih serta pilihan, sampai kepada Abdullah ayahanda Rasul, tampan gagah luar biasa. Ketika Abdullah lewat, Allah, binian di Mekah ini kada berkedip. Wah, mulai dari ujung barat sampai ujung timur. Guru Hadri lewat. Nggih. Masyaallah. Gagah. Tampan, bersinar. Kenapa? Karena di dalam diri Abdullah mengandung Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, dibikin rebutan oleh binian orang kaum Mekah dulu, orang perempuan di zaman dulu di Mekah dulu, rebutan. Kalau sekarang kan WA, cowok godain aku dong. Nah, ting, siapa nih? Nah, kalau dulu ada menggodanya seorang perempuan kepada laki-laki. Nah, ini cocok jadi imam ulun ini. Ini kayaknya mana ini? Oh, pasar Ijabah ini ulun sering melihat. Tapi ini rancak ke majelis at-takwim. Oh, sudah begawe di pasar, istiqomah di majelis, cocok jadi imam ulun. Nah, itu bukan telepon, bukan WA, bukan SMS. Kalau zaman dulu mereka di zaman jahiliyah bikin kue, bikin roti, bikin wadai yang nyaman, yang enak, dihantarkan ke rumah sang laki-laki. Itu menandakan bahwa perempuan itu ketujuh sama si laki-laki tadi. Nggih, molah bingka kah? Nggih, apem barabai kah? Nggih, apem viral tuh nah. Nggih, bikin cucur kah? Bikin apa aja lah. Nggih. Nah, ada, karena itu bahaya juga kalau ada orang menghantari roti sama binian bungas, janda 2 tahun. Nah, apalagi sudah. Nah, itu seperti itu, rebutan. Hari-hari ada orang ngantari wadai apa. Berarti mereka senang cinta sama Abdullah. Cuma dulu Pak Hari enggak ada goncengan pemotoran ke tepian sana. Nggih, ngopi sama-sama. Kada ada. Nggih. Jadi mereka seperti itu. Tapi tidak ada yang dipilih, tidak ada yang dipinang oleh Abdullah.
yang dipinang oleh Abdullah, calon Abdullah yang sudah dipilih oleh Allah, yaitu ibunda tercinta Rasulullah, perempuan yang sangat suci, yang sangat menjaga kehormatannya, yaitu Sayyidatuna Aminah bintu Wahab, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika malam pertama, besoknya lagi biasa. Orang kalau habis kawin, kawalan ini kan biasanya silaturahmi. Guru kayak apa guru? Kayak apa Bian? Kayak apa kan? Ini sama teman-teman Aminah itu pengen silaturahmi ke tempat Aminah karena sudah 3 hari seminggu sudah kawin sama Abdullah. Ketika masuk ke rumah baginda Abdullah, ayahanda Rasulullah, maka ngelihat laki-laki. Aminah. Siapa ini Aminah? Loh, laki ulun lah. Kok wajahnya biasa? Kemarin gagah, tampan, bersinar, nurnya mencolong. Sekarang mana? Nih, ternyata Nur Muhammad sudah pindah ke rahim yang suci Siti Aminah. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari alam rahim, dari alam sulbi pindah ke alam rahim. Alam rahim itu ada batasnya. Di alam arwah ada batasnya, di alam rahim ada batasnya berapa? 9 bulan. Lah kok ada si Tarno, baru kawin dapat 2 bulan 3 hari lahir anaknya, anak gendruwo. Umumnya 9 bulan 10 hari. Ada yang sampai lebih. Ada, pokoknya bayi itu tidak akan hidup di bawah 6 bulan. Kalau di atas 6 bulan, ujar ulama di dalam hadis yang di dalam hadis Arba'in Nawawi dijelaskan pasti insyaallah kebanyakan akan hidup di atas 6 bulan, 7 bulan. Kalau 8 bulan muda lagi, enggak siap untuk lahir. 7 bulan siap lahir. Walaupun prematur siap lahir. Kalau seandainya dia lahir siap walaupun prematur. 8 bulan enggak siap lahir. 9 bulan siap lahir lagi. Nah itu. Nah, kalau pian baca kitab syarah Jawahirul Uluyyah keterangan yang seperti itu. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di alam rahim ada masanya. Ada batasannya 9 bulan 10 hari. Tapi ada yang setahun. Ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun. Habib Soleh Tanggun, Habib Soleh itu 2 tahun sih di dalam kandungan. Kalau sekarang sudah dioperasi Pak. Kalau dulu nggak ada operasi. Kakek saya itu satu saudara 35. Itu semuanya lahirnya setahun. Tapi ibunya bukan cekong guru, jebol dol guru. Kalau cuma cekong kasihan. Tapi ini banyak ibunya. Jadi tapi setahun 12 bulan bayangkan. Tapi namanya orang bahari, enggak bingung, enggak gelisah, enggak gundah, enggak kepikiran. Kenapa? Dia normal. Ada masanya ketika kita juga lahir di atas dunia, hidup di Samarinda, hidup di Cendana, hadir di majelis at-takwim. Nanti kita ada saatnya akan meninggalkan dunia. Sebagaimana dulu di alam rahim, ada saatnya kita tumbuh, ada saatnya kita habis masa di alam rahim. Sekarang juga kita lahir, akan juga habis masa kita di alam dunia. Karena itu apa yang akan kita bawa ke alam-alam berikutnya? Karena itu banyak sholawat sama Rasulullah. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Karena amal ibadah itu antara terima kada diterima. Kadada yang tahu. Salat pian diterima kada kadang tahu. Istighfar pian ka, tasbih pian ka, korban pian ka, haji pian ka, kadada yang tahu. Enggak ada jaminan amal ibadah kita diterima. Illa salatu ala Nabi Muhammadi, kecuali salawat kepada Nabi kita Muhammad. Faqabuluha hatman min ghairi taraddudi. Wajib sudah pasti qabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir
Karena yang sholawat yang kita baca itu hakikatnya bukan kita, Pak, yang sholawat. Bukan kita yang sholawat, tapi siapa yang sholawat? Yang sholawat sama Rasul itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sholat, kita yang sholat. Kalau kita puasa, kita yang puasa. Kalau kita istighfar, kita yang istighfar. Kalau kita baca tasbih, kita yang baca tasbih. Tapi kalau sholawat bukan kita, Allah. Kalau kita baca sholawat, apa bunyinya? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ayo, Ya Rabbi salli ala, Ya Rabbi. Kalau diartikan apa? Ya Rabbi, Allahumma, sama aja itu. Wahai Allah, wahai Tuhanku, haturkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Sekarang pertanyaannya, yang sholawat siapa? Kita apa Allah? Allah. Kita ini hanya memohon. Misalnya Guru Hadri, berikan kepada Guru Fahmi HP yang terbaru. Siapa yang memberi? Ulun apa Guru Hadri? Ulun apa Guru Hadri? Guru Hadri. Ulun ini cuma memohon. Sama kayak sholawat yang kita haturkan, pujian, ya, pengagungan, zikir-zikir apa yang kita haturkan kepada Nabi Muhammad, kita hanya memohon. Allahumma salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, salawat dan salam selalu curahkan kepada Habibuna Muhammad, kita minta. Karena itu kalau sholawat pasti diterima. Kenapa? Karena yang sholawat bukan kita, yang sholawat melainkan Allah Subhanahu. Karena itu kalau orang sholawat bukan pahala. Kalau kita baca istighfar, pahalanya sekian-sekian, dihapus dosa sekian-sekian. Barang siapa yang sedekah, pahalanya sekian-sekian, akan dapat sekian, akan dapat surga, akan dapat ganti. Barang siapa yang sholat, barang siapa yang puasa, pahalanya sekian, dapat surga, dapat rahmat, dapat ini. Tapi kalau orang sholawat bukan pahala. Sholawat bukan pahala, kebaikan, surga. Tapi kalau sholawat dibalas sholawat lagi. Man shalla alayya wahidatan sallallahu biha asyra. Barang siapa yang orang-orang dia bersolawat kepadaku sekali, maka dibalas solawat lagi. Nih lihat, dibalas solawat lagi oleh Allah 10 kali. Kenapa? Karena solawat ini Allah kira-kira pantas kada Allah diberikan pahala. Nah, Allah yang memberikan pahala, nggak mungkin Allah menerima pahala. Kalau dibalas surga, kada cocok juga karena Allah yang menciptakan surga. Lah terus, ya berarti sholawatnya Allah yang bisa membalas sholawat Allah itu juga. Kepada siapa? Kepada Allah lagi. Jadi Allah yang bersolawat, yang balas siapa? Allah. Kepada siapa? Kepada Allah sendiri. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang mampu menandingi anugerah Allah, pemberian Allah, jasa Allah kecuali zat Allah itu sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu pasti diterima. Bungul banar, orang-orang yang tidak cinta sholawat sangat rugi, sangat rugi. Orang yang hatinya, lisannya berat sholawat kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah, masya Allah. Kalimantan makmur sholawat, Samarinda makmur sholawat,
Banjarmasin sekumpul makmur sholawat. Berkatnya para wali-wali kita kenal sholawat, sehingga mudah-mudahan berkat sholawat kita selamat dunia maupun akhirat. Berkat sholawat rezeki kita berkah, berkat sholawat keluarga kita berkah, berkat sholawat anak-anak kita berkah, berkat sholawat bisnis kita berkah, berkat sholawat hidup kita berkah, berkat sholawat kita dekat dengan Nabi Muhammad, berkat sholawat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ya Rabb, bihaqi Rasulillah, berkat sholawat malam hari ini yang kita baca, ya Allah, selamatkan kami dunia maupun akhirat. Selamatkan kami ya Allah dari bala-bala dan musibah. Selamatkan kami ya Allah daripada malapetaka, bencana, penyakit, terutama virus corona ya Allah. Jauhkan daripada negeri kami ya Allah. Angkat daripada negeri kami ya Allah. Corona COVID-19 angkat daripada negeri kami ya Allah. Angkat daripada kota kami Samarinda ya Allah. Angkat jauhkan dari kami keluarga kami ya Allah, kawan-kawan dan teman-teman kami ya Allah. Berkat Nabi Muhammad lindungi kami sehingga kami selamat dunia maupun akhirat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'alladhi anfa'na, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina bihaqqi sayyidina wa lana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini saja mungkin yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah yang disampaikan oleh Al-Habib guru kita Al-Habib Quraisy Segaf. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ada barokah dan manfaatnya untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Selanjutnya untuk pelaksanaan ta'lim kita di malam Kamis berikutnya akan ada pengumuman lewat Facebook atau lewat pengumuman yang lain. Malam ini kita tutup dulu sementara. InsyaAllah akan kita sambung pada malam Kamis berikutnya. Dan InsyaAllah kalau ada hujan, InsyaAllah hari Jumat Idul Adha InsyaAllah mudah-mudahan. Nah, jadi presiden yang mana ada kelebihan duit, hendaklah kita berkorban di hari raya Idul Adha dan hari raya tasyrik lainnya. Mudah-mudahan korban kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian ta'lim kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya ampun dan maaf. Atas nama keluarga besar Majelis Ta'lim At-Taqi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyisikan sebagian hartanya dan juga para jamaah sekalian yang telah hadir dalam acara kita pada malam hari ini, dan juga wabil khusus kepada Guru Haji Fahmi bersama anak-anak Sidin berkenan hadir pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan Sidin sehat, panjang umur, dimurahkan rezeki dan kabul hajat Sidin barataan. Amin Allahumma amin. Ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.